Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan memperbarui kehidupan. Untuk itu, marilah dengan sukacita kita memuji dan memuliakan nama-Nya yang telah menepati janjinya untuk mengutus Roh penghibur bagi kita. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang telah menebus dosa kita melalui karya Yesus Kristus yang menempati janjinya untuk memberikan kuasa Roh-Nya yang kudus, adalah sumber pertolongan kita.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian, agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita selalu hidup dalam kasih, seperti yang Ia sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Yang demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan bagi kita semua saat ini, sudahkah kasih itu senantiasa ada di dalam hidup kita? Apakah kita telah melakukan perbuatan kasih itu kepada sesama dan kepada dunia ciptaannya? Jika belum, marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan serta kekuatannya.
Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita seperti yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anugerah
Saudara yang kasih Tuhan, marilah bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh indah Tuhan, hari yang Engkau berikan kepada kami. Sampai pada saat ini, kami boleh merasakan cinta kasih-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Penyertaan-Mu benar-benar nyata dan boleh kami rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan teristimewa Tuhan, pada saat ini kami jemaat-Mu akan beribadah di hari Pentakosta dengan penuh sukacita. Terlebih Tuhan, kami percaya bahwa ini semua adalah berkat pertolongan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita. Dan tidak lupa pada saat ini kami teringat untuk gereja kami, GKJ Salib Putih. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayan yang ada di gereja Tuhan. Tuhan berkati setiap panitia yang ada di gereja Tuhan. Dan boleh mereka bekerja melayani dengan tulus dan penuh keikhlasan. Kami berdoa biarlah gereja-Mu dapat menjadi gereja yang benar-benar hidup dan menyatakan kabar kasih di tengah-tengah kehidupan bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk proses pemanggilan bakal calon pendeta GKJ Salib Putih. Kiranya Tuhan berkati setiap proses yang telah berjalan. Kiranya Engkau turut serta mendampingi kami. Dan GKJ Salib Putih boleh mendapatkan gembala yang telah Engkau sediakan. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan, baik yang di induk maupun di pepantan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih-Mu benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka. Dan mereka belum menjadi jemaat yang baik, jemaat yang boleh melayani Engkau melalui setiap pekerjaan dan aktivitasnya. Kami pun berdoa untuk jemaat yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, dan kiranya Roh Kudus-Mu benar-benar berkarya atas mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin di dalam kondisi hidup, pergumulan hidup yang berat. Tuhan berkati, Engkau hadir, Roh Kudus-Mu berkarya atas mereka dan membangkitkan kembali supaya tetap semangat dan bersandar kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih berada di situasi pandemi COVID-19. Tuhan berkati, biarlah setiap kami, masyarakat, boleh bersama-sama bersatu hati untuk membasmi adanya pandemi COVID-19 ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kami pun berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan beserta jajarannya, dan juga sampai di dalam jajaran paling bawah. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, biarlah mereka boleh bekerja dengan tanggung jawabnya, mereka boleh melaksanakannya, dan untuk kebersamaan, untuk keberagaman, dan untuk kerukunan bangsa kami, terlebih di tengah-tengah situasi saat ini. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa saat ini, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu berkarya pribadi lepas pribadi, dan kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman-Mu, biarlah boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Maka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Menjadi pengikut Kristus pada waktu itu boleh dikatakan seperti hubungan muda-mudi yang sedang berpacaran. Mengapa saya sampaikan demikian? Kita boleh melihat peristiwa saat itu, suasana hati para murid waktu itu benar-benar dibuat tarik ulur oleh Tuhan Yesus. Para murid boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan mukjizat-mukjizat, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, sikap-sikap yang bijaksana.
Hal ini membuat para murid benar-benar terkagum-kagum, terpesona dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yesus pada waktu itu. Sehingga tidak heran ketika para murid ini kemudian benar-benar mengidolakan sosok Yesus, merasa nyaman dengan sosok Yesus, dan menaruh harap pada Yesus. Akan tetapi kemudian berjalannya waktu ketika mereka sudah benar-benar nyaman, justru harus dipatahkan dengan kondisi yang benar-benar tidak diharapkan. Oleh sebab Tuhan Yesus saat itu harus mati di kayu salib, harus menderita dan meninggalkan mereka pada saat sedang nyaman-nyamannya. Tentu suasana galau hati para murid ini benar-benar terjadi pada waktu itu. Mereka ada rasa kecewa, khawatir, sedih, dan merasakan takut di dalam hati mereka. Namun ternyata ketika Yesus telah meninggalkan mereka dari kehidupan, tidak lama Yesus bangkit dan datang di tengah-tengah mereka. Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak hanya muncul sekali saja dan hanya pada satu orang. Tetapi Yesus muncul di hadapan orang banyak dan beberapa kali. Bahkan dengan orang-orang yang berbeda. Peristiwa kebangkitan ini kemudian membuat suasana hati para murid yang tadinya kacau, galau, sedih, khawatir, dan takut seketika menjadi bersemangat, bersukacita. Sebab sosok yang mereka harapkan ternyata benar-benar bangkit dan saat ini ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi saudara-saudara, keberadaan Yesus dengan para murid itu tidak berlangsung lama. Ketika Yesus telah bangkit dari kematian dan tinggal bersama-sama para murid waktu itu, beberapa hari ia meninggalkan kembali para murid. Ia naik ke surga. Perasaan senang, sukacita seketika pun berubah menjadi sedih, merasa ditinggalkan kembali oleh sosok yang benar-benar diharapkan. Ada patah hati yang terjadi di dalam hati para murid waktu itu. Mereka benar-benar kecewa, bingung. Ada perasaan takut. Loh, kenapa kok Tuhan meninggalkan kami kembali? Kenapa kok Tuhan pergi? Akan tetapi saudara-saudara, dari peristiwa ini nampaknya memang sudah dicatatkan bahwa mereka akan mengalami pengalaman itu dengan Yesus. Dari setiap peristiwa ini nampaknya ada sebuah pesan penting yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama adalah supaya genap firman Tuhan dan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah Tuhan menghendaki supaya para murid itu benar-benar teguh di dalam iman mereka dan siap untuk bersaksi. Untuk itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21, ada sebuah peristiwa yang menarik. Bagaimana pada waktu itu di hari Pentakosta di Yerusalem banyak sekali orang datang, mereka berkumpul untuk bersyukur merayakan hari raya panen. Orang datang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Mereka berkumpul bersatu di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sana, ketika orang-orang percaya, para pengikut Yesus waktu itu, mereka juga berkumpul dalam satu tempat. Dan ada sebuah peristiwa di mana ada angin
yang menghembuskan. Ada lidah-lidah api yang muncul di hadapan mereka dan hinggap di dalam mereka satu demi satu. Begitu menarik sekali peristiwa ini, membuat para orang-orang percaya ini kemudian mereka dapat melakukan sesuatu yang aneh, yang berbeda. Sebab ketika lidah-lidah api ini kemudian ada di dalam mereka, membuat orang-orang ini dapat mengatakan kalimat-kalimat dengan bahasa lain, dengan bahasa-bahasa asing. Bisa dibayangkan saudara-saudara, situasi saat itu benar-benar ramai, riuh. Karena begitu banyaknya orang di situ dan mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda. Hal ini membuat orang-orang di sekitar situ kemudian penasaran. Mereka terheran-heran dan kemudian datang menghampiri mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Di antara mereka banyak yang tercengang karena ternyata loh, kok mereka berkata-kata dengan bahasa kita? Apa yang mereka lakukan? Sehingga ada seorang yang mengatakan bahwa lah, mereka ini mabuk anggur manis. Ada sampai yang mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Dan tidak berhenti di situ saja, ketika mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain, bahasa asing, kemudian bangkitlah Petrus. Ia berdiri dengan ke-11 murid yang lain. Ia mengatakan kepada orang banyak, saat itu ia bersaksi bagaimana firman Tuhan digenapi oleh Yesus. Ia mengatakan sebuah nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yoel pada waktu sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di dalam peristiwa ini mengajak pembaca untuk dapat menyaksikan bagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan manusia. Saat Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para murid waktu itu, ia mengaruniakan roh. Ia mengaruniakan Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Di sini saya mencoba menerjemahkan roh, dalam bahasa Inggris adalah spirit. Ini juga bisa diterjemahkan sebagai semangat. Di dalam perikop ini kita dapat mengambil poin yang penting, yaitu ada Roh Kudus yang memenuhi orang-orang percaya. Yang artinya bahwa ada semangat yang memenuhi orang-orang percaya, ada semangat yang menguasai orang-orang percaya. Dan berikutnya adalah semangat tersebut memberikan mereka kemampuan untuk berkata-kata dengan bahasa yang lain, dengan bahasa yang asing. Kemampuan ini nampaknya tidak jauh karena ada banyak orang di situ dan mereka berdatangan dari tempat-tempat yang lain. Maksudnya di sini supaya orang-orang banyak itu boleh mendengar, boleh memahami tentang firman Allah melalui bahasa mereka masing-masing. Lalu berikutnya adalah Roh Kudus memberikan mereka kuasa, memberikan mereka kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang seperti apa? Pekerjaan Allah yang mewartakan kabar sukacita. Pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus benar-benar menolong orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka benar-benar ditolong untuk dapat menjadi percaya diri, menjadi teguh, dan mereka boleh menjadi seorang yang berani untuk bersaksi. Saat para murid telah mengalami kegalauan hati, mereka dipanggil kembali untuk bangkit. Mereka ditarik kembali untuk bersemangat. Dan mereka ditopang lagi
untuk meneruskan dalam pewartaan kabar sukacita. Meskipun pada saat itu tantangannya begitu berat yang harus dihadapi oleh para murid. Bagaimana tidak? Mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Mereka harus berjumpa dengan orang-orang yang saleh, yang tahu tentang agama. Dan mereka juga harus berjumpa dengan orang-orang yang berbeda bahasa, berbeda daerah, tradisi. Begitu berat tantangan yang harus dihadapi oleh para murid waktu itu. Akan tetapi penyertaan Tuhan tidak berakhir meskipun sudah tidak lagi bersama-sama dengan para murid. Begitupun saudara-saudara, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Ada satu panggilan yang sama di dalam menjalani kehidupan ini, yaitu bersaksi. Kita dipanggil untuk bersaksi sama seperti para murid waktu itu. Namun sebelum kita melakukan jauh ke sana untuk bersaksi, mewartakan kabar sukacita, sudahkah saat ini kita menghayati hidup yang kita miliki? Sudahkah saat ini kita benar-benar memaknai kehidupan yang kita miliki saat ini? Atau mungkin saat ini kita masih di dalam belenggu dosa, kita masih dalam belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, kesedihan, keraguan-raguan, bimbang. Apabila kita mau melihat kehidupan kita secara sungguh-sungguh, saudara-saudara, kita boleh melihat, kita menyadari betul bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko. Hidup ini menawarkan penyesalan-penyesalan yang akan dialami. Bahkan hidup ini adalah suatu perjalanan yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu bagaimana yang terjadi hari esok dan seterusnya. Bahkan ketika ada sebuah kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia, belum tentu itu akan mendatangkan sukacita di dalam hati kita. Sudahkah kita merenungi sampai sejauh itu tentang kehidupan kita saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya menggambarkan situasi saat ini, kita seperti di dalam suatu pertunjukan yang sangat besar. Di dalam pertunjukan itu ada sutradara, ada pemain, dan juga ada penonton. Sutradara ia akan memberikan sebuah naskah supaya para pemain ini boleh mempelajari dan mereka akan memperagakan di dalam pertunjukan itu. Dan tujuannya adalah memberikan kebahagiaan, memberikan hiburan kepada para penonton. Para pemain ini bertugas untuk menarasikan, menghafal, supaya mereka boleh menunjukkan itu dalam suatu pertunjukan yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah kehidupan kita saat ini. Sutradara itu adalah Tuhan yang telah membekali kita dengan Roh Kudus, supaya kita boleh berperan di dalam hidup ini, supaya kita boleh menghibur orang banyak dengan sesuatu yang baik. Kita boleh menciptakan damai sejahtera bagi orang banyak. Dan orang-orang di sekitar kita, mereka adalah penonton yang akan menyaksikan kebaikan-kebaikan kita. Tuhanlah sang sutradara yang membekali kita dengan Roh Kudus supaya kita dapat menjadi tangan-tangan Tuhan dan menciptakan kedamaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di hari Pentakosta ini, di hari yang penuh dengan sukacita ini,
di hari turunnya Roh Kudus, kita benar-benar dapat menghayati hidup yang kita miliki saat ini. Dengan kita tetap bersemangat, dengan kita memiliki keberanian untuk menghadapi kehidupan, menyadari bahwa hidup ini tidak mudah. Tetapi oleh karena Tuhan telah membekali kita dengan Roh Kudus, Tuhan telah membekali kita dengan semangat, mari saat ini kita tunjukkan di dalam laku kehidupan kita. Tuhan telah membekali kita dengan Roh Kudus yang harus kita wujudkan dengan terlibat aktif di dalam karya Roh Kudus dalam memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Selamat menyambut Pentakosta dengan kita semakin membuka diri, bersemangat untuk menjadi tangan-tangan Tuhan. Karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang masa, saat ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jemaat yang terkasih, mari kita menghaturkan persembahan kita dengan mengucap syukur melalui doa. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan ucapan syukur kami kepada Allah yang telah melimpahkan kasih
anugerah dan perlindungan kepada setiap kami. Kecukupan, kelimpahan, berkat boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami menghaturkan persembahan ini. Kiranya Bapa menyucikan, mengkuduskannya. Dan biarlah melalui gereja kami, persembahan ini boleh dikelola dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang Engkau percayakan mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan saja boleh dilimpahkan kepadanya, sehingga apa yang dia lakukan hanya tunduk kepada Tuhan saja. Bapa di dalam sorga, kami mohon pengampunan jika terbesit dosa dan kesalahan di dalam kami melaksanakan ibadah ini. Kami mohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Untuk itu, pergilah dan hadapilah hidup ini. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Untuk itu janganlah ragu, jadilah saksinya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan.